Selamat datang di video mentoring di sesi bagaimana meyakinkan calon pembeli. Ini satu video yang penting untuk teman-teman simak. Topik ini terkait banyak kendala para pebisnis online yang jualan online agak susah, Mas. Agak susah untuk meyakinkan calon pembeli karena kami jualan online, kami nggak ketemu dalam tatap muka. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan, saya akan mementoring teman-teman secara melalui video bagaimana teknik meyakinkan calon pembeli. Teman-teman boleh siapkan catatannya. Calon pembeli. Oke, sip. Ya, teknik meyakinkan calon pembeli untuk teman-teman reseller Adnovate di WebAdvis ataupun di Admostore. Oke, kenapa? Saya selalu mulai dengan kenapa teknik ini penting. Simple. Orang jualan online, problemnya cuma satu, nggak ketemu orangnya. Nggak ketemu, kenal enggak, ketemu muka enggak, percaya juga belum tentu percaya. Kecuali penjualnya adalah orang udah terkenal, orang percaya sama dia, itu namanya personal authority atau personal brandnya udah dipercaya banget. Mau jualan apapun kek, mau bukunya juga mungkin belum selesai kek atau apa kek, masih dalam PO atau apa, itu langsung gampang banget closingnya. Tapi seringkali ketika jualan online, pertama nggak pernah ketemu, kenal juga enggak, percaya juga enggak. Problem itu yang dihadapi oleh para pebisnis online. Ujungnya apa? Orang nggak yakin. Apa ujung orang nggak yakin? Ujungnya nggak jadi closing. Kalau udah nggak yakin, ujungnya apa? Nggak closing. Jadi simple. Materinya dari buku cara praktis jualan hari itu di buku merah, itu buku saya yang pertama. Simple. Orang nggak akan terjadi closing kalau dia nggak yakin. Dengan siapa? Dengan penjualnya. Dia nggak yakin dengan apa? Dengan produknya. Dia nggak yakin dengan apa? Nggak yakin dengan promonya. Kalau ini udah nggak yakin, maka ujungnya closing hanya sebatas impian. Oke? Nah, ini yang menjadi tantangan buat teman-teman ketika akan jualan. Buat teman-teman reseller, tantangan terbesar adalah bagaimana meyakinkan mereka. Kalau mereka udah yakin, jebret, closing. Tapi kalau mereka nggak yakin, boro-boro mau closingin, dibaca juga enggak, karena dia nggak yakin dengan kita. Kenal juga kagak. Kalau nggak kenal, maka ujung-ujungnya siapa sih lu? Beli ini apa enggak? Jadi beli apa enggak? Siapa sih lu? Dia nggak kenal kita. Makanya orang yang closingnya gede, salah satunya adalah dia yang sudah terkenal, dia yang suka sharing. Saya ini ya, saya hapus biar teman-teman. Bagaimana orang bisa closingnya gede? Satu, dia udah terkenal. Yang kedua, dia suka sharing. Jadi setidaknya kebangun nih otoritinya. Yang ketiga, dia sudah sering kasih bukti pengiriman bukti barang, jadi orang percaya. Yang keempat, dia adalah moderator kuliah WhatsApp teman-teman, yang ngajak teman-teman masuk ke kolamnya teman-teman. Oke. Terus dia orangnya tukang cerita, tukang sharing, masuk ke grup, aktif. Jadi orang-orang kalau mau beli sama dia aja, dia udah yakin. Bahkan produknya nggak meyakinkan, kalau penjualnya meyakinkan, ujung-ujungnya closing. Nah, sekarang PR-nya adalah produknya juga belum yakin banget, penjualan juga nggak kenal. Misalnya teman-teman, saya baru gabung jadi reseller, gimana dari closing? Maka inilah yang menjadi jawaban. Mari kita belajar bagaimana meyakinkan calon konsumen. Oke, bagaimana meyakinkan calon konsumen? Satu, meyakinkan calon konsumen, teman-teman harus posting gambar yang bagus. Kalau desain posternya jelek, kalau promonya jelek, covernya jelek, teman-teman nggak punya sesuatu yang bisa diposting, cuma kata-kata doang, nggak akan yakin. Maka kalau jualan, posting, promo apapun harus ada picture-nya. Picture membantu meyakinkan orang. Oke, picture membantu meyakinkan. Kalau teman-teman jualan web praktis, kalau perlu capture itu cover depannya, capture itu web praktis itu seperti apa. Kalau teman-teman jualan buku, foto, capture. Intinya orang biar diyakinkan, dia pengen tahu produknya apa sih yang dijual. Jangan-jangan kita sudah sampai berbusa-busa ngasih penjelasan,
sampai riuh-riuh, sampai panjang, sampai jari keriting. Orang nggak yakin gara-gara apa? Kita nggak posting gambar. Kebayang ya? Kita nggak posting gambar, kita nggak ngeh. Kita lupa untuk postingin gambar, ujung-ujungnya mereka jadi nggak yakin. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana meyakinkan mereka adalah kalau udah posting gambar, kalau udah kasih tahu promonya, jangan lupa kasih tahu kelebihannya. Kenapa sih produk ini layak untuk Anda beli? Kebayang ya? Jadi kenapa produk ini punya kelebihan? Karena orang beli bukan beli produknya aja. Orang beli benefit, oke? Orang beli benefit. Yang kedua, orang beli kelebihan. Karena sudah banyak produk-produk ini di pasaran. Jualan praktis. Banyak orang jualan web kok. Tapi nggak semua orang yang jualan web, webnya gampang. Nggak semua orang yang jualan web, webnya murah. Nggak semua orang yang jualan web, temanya banyak. Nggak semua orang yang jualan web, fiturnya banyak. Itu yang menjadi kelebihan yang harus diangkat. Kalau kita punya kelebihan, jauh lebih gampang mempromosikan mereka. Bagaimana buat mereka yakin? Kasih tahu kelebihan kita. Kalau kita mau closingin pacar kita untuk jadi calon istri atau jadi calon suami kita, yakinkan mereka dengan kelebihan kita. Orangnya care, orang baik, tukang traktir, jadi ojek karena tukang antar jemput. Tapi intinya adalah gini, bayangkan ketika Anda mau nge-closingin pacar teman-teman jadi calon suami atau calon istri adalah teman-teman harus tunjukin kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan, dia bakal berpaling ke yang lain, bener nggak? Ditikung, bener nggak? Nah, yang jadi PR adalah kalau teman-teman mau ngasih tahu kelebihan, buru-buru ngasih tahu kelebihan, pakai juga kagak. Jadi teman-teman harus paham. Teman-teman harus tahu kelebihan produk yang teman-teman jual apa, maka perlu memahami produk sebelum Anda jualan. Kalau jualan buku, teman-teman harus bisa kasih kelebihan. Kenapa buku ini nggak ada di Gramedia? Kenapa buku ini mahal? Simpelnya, buku ini mahal karena punya kelebihan. Satu, dari halaman pertama udah teknik praktis, kagak ada basa-basi, langsung ini tekniknya ini. Kebanyakan orang kalau beli buku buat entrepreneur nggak bisa itu yang namanya kasih basa-basinya panjang banget, orang udah jadi bosan. Yang kedua, kelebihan jualan buku, kelebihan dari buku ini apa? Misalnya ada bonus DVD-nya, atau ada bonus e-book-nya. Kelebihannya apa? Kelebihannya misalnya hardcover. Di reseller juga jualan, akhirnya kita mau launching versi hardcover, meskipun lebih mahal, tapi banyak orang yang minta hardcover. Apa lagi kelebihannya? Misalnya penulisnya memang nggak cuma berteori, dia juga praktek. Atau yang keenam, apa banyak lah kelebihannya. Tujuannya di breakdown. Kelebihan itu nggak cuma 1, 2, 3, tapi di breakdown. Kelebihannya apa? Harga pre-order lebih murah. Apa masalahnya? Nah, itu kalau jualan buku. Kalau jualan nggak praktis, jualan GP ya. Jualan GP. Buat teman-teman reseller Ethnostore, divisi Ethnostore kalau mau gabung jadi reseller web praktis gampang. Syaratnya cuma satu, pengguna web praktis. Kalau belum pernah beli web praktis, nggak akan bisa jadi agen web praktis ya. Apa kelebihan web praktis? Jadi teman-teman ketika ketemu dengan orang, ketika broadcast, ketika lagi jualan, atau misalnya ketika lagi sharing di seminar atau apapun, teman-teman harus paham kelebihannya apa. Apa kelebihannya? Gampang buatnya. Saya punya klien 74 tahun pakai web praktis. Nenek-nenek, udah punya cucu banyak, anaknya banyak, cucunya banyak, mantunya banyak. Dia bikin web praktis, jualannya handicraft, kerajinan. Gampang buatnya. Kalau kemarin ada orang yang posting, bahkan saya dari handphone bisa. Gampang. Lalu terus juga dari HP bisa. Posting upload dari HP bisa. Karena mobile friendly. Tulis. Tema bisa ganti. Temanya banyak. Bisa ganti-ganti. Ada fitur toko online. Ada payment gateway-nya, pembayaran pakai kartu kredit. Ada terintegrasi dengan ongkirnya, sudah terintegrasi dengan ongkir, bisa pakai kartu kredit, macam-macam. Nah, bagaimana dengan calon pembeli? Kuncinya dikasih tahu kelebihan produknya. Kalau teman-teman nggak bisa kasih tahu kelebihan produknya, bagaimana teman-teman bisa meyakinkan mereka? Oke, 1, 2, kita masuk ke poin 3. Kebayang ya, meyakinkan calon pembeli penting.
sebelum dia nantinya akan closing. Oke, yang ketiga, infokan testimoni. Kalau di web praktis testimoninya udah banyak. Itu di landing page-nya sudah lengkap testimoninya. Untuk buku saat ini tim sedang menyiapkan testimoni-testimoni udah masuk ke redaksi. Jadi nanti akan di-show, tujuannya membantu teman-teman reseller. Intinya adalah testimoni adalah apa kata pembeli. Orang suka bukan cuma apa kata penjual, orang suka dengan apa kata pembeli. Kebayang ya? Dengan menjual apa kata pembeli, maka mereka adalah recommend influencer atau orang yang merekomend produk. Kenapa testimoni penting? Karena testimoni lahir dari pengalaman pembeli. Lahir dari pengalaman pembeli. Saya sudah pakai web praktis, kelebihannya gini. Dan penjualan salah satunya kayak Mas Yasa Singgi. Dia owner dari Mindset Publik. Dia bisa closing hampir 1000 sepatu dari web praktis. Dia bikin testimoni, ditulis sampai ada videonya. Itu salah satu hal yang powerful untuk teman-teman bisa lakukan sebagai penjual web praktis. Kalau teman-teman jual buku, testimoninya apa? Teman-teman bisa posting dari pembeli teman-teman, tanyain gimana sudah baca bukunya, gimana hasilnya, gimana kesan-kesannya. Bagus, di capture. Testimoni yang kita lakukan, testimoni yang kita ambil dan kita akan sharingkan adalah hasil capture. Lebih powerful dibanding testimoninya hasil tulisan tangan atau hasil ketika. Capture berbicara mengenai apa? Capture berbicara mengenai ketika ada sesuatu yang testimoni positif di capture, jadi ada buktinya. Buktinya lebih original dibanding kita menulis ulang. Kalau menulis ulang kadang-kadang kita nggak tahu itu testimoninya benar apa enggak. Kebayang ya? Oke, bagaimana teknik meyakinkan calon pembeli berikutnya adalah prestasi. Konsumen suka dengan prestasi. Kemarin saya makan di saya promosi sedikit ya. Ini makanannya nggak mahal, lumayan enak. Namanya The Penyet. Kalau pernah dengar. The Penyet itu dia orang Medan, bikin usaha pertama kali ayam penyet, bebek penyet, lele penyet. Itu dia jual pertama kali di Singapura. Oke. Nah, prestasi yang diangkat adalah dia sudah buka cabang di Myanmar, di Vietnam, di Malaysia, di Singapura. Dan bayangkan teman-teman, ketika buka di Indonesia, booming, banyak yang buka, banyak orang-orang yang gabung menjadi partner franchise-nya. Kenapa? Di poster gede-gede dia bilang, The Penyet tersedia di Vietnam, Myanmar, Singapura, Malaysia, Indonesia. Itu namanya apa? Itu namanya prestasi. Prestasi membuat orang jadi yakin, memang produknya bagus, produknya memang laris gitu. Kalau di web praktis prestasinya apa? Web praktis prestasinya apa? Sudah digunakan oleh 4.000 pengguna. Ini prestasi. Apalagi prestasinya? Sudah digunakan beberapa negara dari Aceh hingga Papua. Beberapa negara, ada 4-5 negara kalau nggak salah. Ini namanya prestasi. Prestasi ini membuat orang menjadi yakin dengan apa yang dia akan beli. Apalagi prestasinya kalau jualan buku. Simple. Yang kemarin buku promosi yang menjual dalam 2 hari terjual lebih dari 500 buku. Atau buku reseller juga jualan dalam masa pre-order terjual lebih dari 3.000 buku. Langsung jadi bestseller meskipun pre-order belum selesai. Pre-order belum selesai langsung jadi bestseller. Ini namanya apa? Ini namanya prestasi. Ketika teman-teman jualan, ketika teman-teman akan memprospek orang, teman-teman sampaikan prestasinya apa. Kalau kemarin saya coba tes sedikit, ada orang yang beli dari luar negeri. Saya posting di Facebook saya. Terus saya setelah posting itu apa yang terjadi di komen-komen? Mereka nanya, beli bukunya di mana, harganya berapa? Japri, Mas belinya di mana? Nomor rekeningnya berapa? Padahal sebenarnya nggak posting jualan, saya cuma posting baru ada dari negara mana yang beli. Akhirnya komen di bawahnya orang-orang pada mau beli. Itu namanya trigger apa? Trigger prestasi. Ada yang beli dari luar negeri, jadi ujungnya adalah orang teryakinkan karena ada prestasinya produk ini. Ini laris produknya. Produknya sampai dibeli dari macam negara. Dari situlah teman-teman bisa meningkatkan keyakinan dari calon pembeli. Prestasi. Berikutnya,
Posting bukti. Posting bukti. Bagaimana bagian calon beli? Posting bukti. Bukti apa? Kalau teman-teman jualan buku, posting bukunya. Buktinya lagi di mana, teman-teman lagi baca atau teman-teman lagi bawa atau lagi main ke kantor, di foto, lagi tumpukan-tumpukan foto. Nah, kalau jualan praktis, bagaimana cara meyakinkannya? Posting, capture web yang udah jadi. Klik di web praktis slash klien, itu udah banyak ratusan klien yang bisa teman-teman posting. Ini pengguna, sehingga orang akan mudah terclosingkan karena memang banyak orang yang sudah pakai, banyak yang sudah terbukti, banyak yang sudah jadi. Jadi orang teryakinkan karena memang produknya sudah ada hasilnya, ini ada bukti nyatanya, kayak gitu. Bukti. Meskipun kita jualan online, kita bisa meyakinkan dengan cara kita show buktinya apa, sehingga orang jadi mudah closing karena dia sudah yakin. Berikutnya, posting. Nah, ini powerful banget. Kami mencoba survei dan saya pun melakukannya. Ini salah satu hal yang penting sekali untuk teman-teman lakukan, meyakinkan. Posting proses pengiriman. Kalau jualan online, ini nggak bisa di web praktis ya, tapi ini di jualan buku atau jualan baju anak, hijab atau apapun ini bisa. Posting proses pengiriman. Apa contohnya? Mulai posting buku mau di packing, kayak gitu. Minta aja sama Mbak Gina atau minta sama Mbak Nurul nanti posting, tolong di posting Mbak, lagi mau di pack, nanti dikirimin contohnya. Posting buku mau di pack. Ini membuat orang jadi makin yakin. Ini orangnya benar jualannya. Posting apa? Nih, lihat ya. Ini powerful buat teman-teman bisa. Posting tumpukan. Tumpukan apa mas? Tumpukan yang lagi di order. Semakin banyak tumpukannya, makin yakin. Kebayang ya? Makin banyak tumpukannya, makin yakin. Makin yakin apa? Makin yakin bukunya rame. Banyak yang beli. Jual hijab, tumpukannya banyak. Pernah soal kemarin hijab apa ya waktu itu ya? Saya agak lupa. Vanilla hijab apa kalau masalah. Dia posting di belakang itu ada 2000 contoh. Ini kalau teman-teman boleh cari ya, vanilla hijab kalau nggak salah ya. Vanilla hijab itu dia foto posting di belakang ada 2000 tumpukan. Apa dampaknya? Dia nggak jualan, dia vanilla hijab. Di posting itu dia cuma bilang alhamdulillah jualan kami laku gitu doang. Lalu yang di bawahnya orang pada minta beli di mana, harganya berapa, tanya. Orang banyak yang nanya gimana cara pesannya. Cuma gara-gara dia apa? Dia posting tumpukan. Bayangin, dari posting tumpukan powerful banget, orang jadi tertrigger untuk beli. Jadi apa ya namanya? Jadi kepengen. Kalau bahasanya jadi kepengen. Mungkin kalau orang di foto makanannya bagus banget, hasil fotonya orang jadi kepengen. Itu mungkin dia. Posting apa lagi? Ini kemarin ada satu agen saya. Dia posting ketika dia bawa produknya taruh di JM atau dicari di JNT. Di foto sama tukang JM sama JNT-nya. Di foto dan dari situ jadi orang juga pada mau beli. Teman-teman maaf ya kalau selalu respon saya lagi di JNT, gitu aja dia posting di Facebooknya. Di posting maksudnya di mana? Posting di Facebook, di WhatsApp, di BBM atau di mana pun. Di grup juga bisa. Posting apa? Proses pengiriman. Dan yang paling powerful adalah posting foto ketika sudah sampai konsumen. Gimana mas caranya? Caranya gampang. Semua konsumen yang udah pernah beli ke teman-teman, lalu dari agen teman-teman adalah minta, Mbak, Pak, Mas, Bu, kalau produknya sudah sampai, please foto, biar saya bisa memastikan. Kebayang ya? Please foto biar saya bisa memastikan. Padahal sebenarnya modusnya apa? Modusnya satu, ke promo, ya kan? Karena dia posting di FB-nya, posting di medsosnya. Yang kedua, modusnya apa? Gambar-gambar fotonya bisa teman-teman kumpulkan untuk apa? Untuk meyakinkan calon pembeli berikutnya. Bayang ya? Nah, artinya apa? Posting proses pengiriman,
testimoni, gambar, bukti, dan berbagai macam teknik yang teman-teman lakukan meyakinkan calon pembeli. Tujuannya cuma satu, orang yang ragu akhirnya jadi yakin, orang yang nggak kepikiran, orang yang tadinya belum jadi beli akhirnya jadi beli. Gara-gara apa? Gara-gara teman-teman show buktinya, teman-teman show apa? Prosesnya, teman-teman show apa? Barang fisiknya. Teman-teman kalau misalnya di proses ada barang fisik, capture fotonya. Oke, kebayang ya? Teknik meyakinkan calon pembeli nantinya sebatas mereka sudah trust. Sudah trust adalah langkah terdekat sebelum teknik closing. Oke, nanti abis ini saya akan bahas teknik closing. Tapi yang overall adalah closing nggak akan bisa kalau mereka nggak yakin. Oke, mereka nggak akan bisa yakin kalau mereka nggak masuk dalam pola prospek. Kalau teman-teman nggak bangun personal branding. Oke, saya ulangi teman-teman, teknik meyakinkan calon pembeli sangat penting bagi para bisnis online, para reseller yang tujuannya jualan, tapi teman-teman belum dikenal banget, sehingga teman-teman butuh effort, butuh usaha untuk meyakinkan. Ini tekniknya. Praktekkan, jangan lupa manfaatkan masa periode, manfaatkan masa promo untuk memanfaatkan teknik calon pembeli. Oke, teknik meyakinkan calon pembeli. Semoga bermanfaat materi ini. Tunggu di video mentoring berikutnya dan pastikan teman-teman praktek. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.